Halo guys, apa kabar semuanya? Ketemu lagi sama gue Om Feb sama Marlin di channel Feb 78. Nah, kali ini gue masih mau review, cuma nggak jalan. Kita review dulu motornya, karena motornya masih belum ada plat nomornya, jadi nggak bisa dibawa jalan. Nanti kalau plat nomor udah keluar, baru kita bisa test ride. Dan kebetulan motornya benar-benar dalam keadaan standar banget. Jadi nanti kita baru coba jalan. Nah, kali ini gue masih reviewnya hanya untuk di tempat dan untuk jelasin spek details. Nah, mungkin kalian udah tahu kalau waktu itu gue pernah sempat cerita ada motor yang satu yang gue juga pengen sebenarnya. Bukan motor yang wah-wah banget gitu, enggak. Ini biasa aja. Ini motor istilahnya kelas menengah yang affordable, yang istilahnya nggak banyak macam-macamnya lah, ya Sultan whatever gitu enggak. Ini motornya biasa aja. Nah, ini motornya ada di sini ya. Nah, kalau kalian ingat dulu pembicaraan gue yang lama, gue sempat bilang bahwa ini salah satu motor yang menurut gue, dan setelah gue baca review-review semua di luar, adalah motor yang layak untuk dipakai dan layak untuk pakai ya, mau di harian, mau lo buat di trek. Ini katanya motor yang sangat mumpuni. Inilah dia motornya. Ini motornya masih baru, semua masih standar, Aprilia RS 660. Nah, ini motornya dari Aprilia itu baru. Kalau lo ingat dulu tahun 2018 pas gua ke EICMA, pas mereka pertama kali launch ini motor, terus kemudian mereka produksi tahun 2020. Nah, sekarang udah ada unitnya di Indonesia tahun 2021 kemarin masuknya. Dan ini adalah cuma beberapa unit doang yang ada di Indonesia dari total kurang dari 10 motor yang masuk ke Indonesia. Warnanya itu kalau yang masuk ke Indo itu ada yang ini namanya Lava Red, terus ada yang satu lagi Acid Gold. Sebenarnya kalau di Eropa itu ada 3 warnanya, satu lagi itu warnanya hitam, pure black doang. Nah, di Indonesia nggak masuk tuh yang hitam, jadi cuma masuknya yang ini Lava Red sama yang Acid Gold, dan gua pilih ngambil yang warna Lava Red ini. Ini mesin baru, frame baru, sasis semua baru, dan teknologinya yang dipakai hampir sama, dan mungkin hampir sama semua dengan teknologi yang ada di Aprilia RS V4 yang terbaru sekalipun. Jadi ini motor udah benar-benar lengkap semua secara elektronik dan kemampuan yang lain itu benar-benar lengkap deh kalau gue bilang. Nah, sebelum nanti gue ceritain spek detailsnya apa aja dari si motor ini yang benar-benar sebenarnya kalau untuk di kelas motor super sport di kelas 600 cc ini boleh dibilang motor yang paling lengkap fiturnya. Nah, kita mulai dari cc dulu ya. Ini mesin 660 inline twin 270 derajat, jadi mesinnya itu miring sehingga suara mesinnya pun nanti kalau terakhir nanti gua akan coba tes biar kalian bisa juga dengar dalam kondisi standar ya, dengan knalpot yang belum diganti. Itu suara mesinnya rada-rada kayak mesin V-twin 90 sebenarnya. Gue kemarin udah cobain, udah nyalain, memang beda. Jadi nggak kayak suara inline twin biasa yang paralel gitu, nggak gitu. Jadi somehow suaranya tuh berbeda gitu. Nah, terus motor ini horsepower itu 100, nggak gede, nggak kayak 200 kayak Superbike 100. Torsinya itu 67 Nm. Tapi torsinya itu ada hampir di semua range RPM-nya. Jadi motor ini enak dibawa pelan dan enak juga dibawa kencang. Dan 100 untuk di dalam kota dan di dalam track itu more than enough untuk kelas super sport. Walaupun ini cuma 2 silinder. Tapi balik lagi ingat, kalau seperti kita ngomongin brand Ducati yang selalu pakai 2 silinder dulu ya, sebelum ada zaman V4, motor-motor Italia yang 2 silinder itu cenderung 2 silinder itu nggak kayak 2 silindernya motor-motor Jepang yang kelihatan lebih lean gitu ya, suaranya enggak. Dia lebih rasanya lebih punya jiwa lah, lebih soulful. Kalau untuk motor-motor Italia itu yang sangat membedakan. Dan kemudian dari sisi desain motor dan teknologi yang dikasih ke si motor ini sendiri itu benar-benar
full dan nggak tanggung-tanggung, dan build quality-nya benar-benar bagus banget. Nah ini sasisnya itu, frame-nya itu pakai aluminium twin par. Ini baru light aluminium namanya. Jadi light aluminium ini benar-benar aluminium yang dia bikin dan itu enteng banget, termasuk juga di apa namanya, swing arm. Jadi ini full baru, bannya di belakang 180 5,5 inch, di depan sama 120 3,5 inch. Kalau Superbike itu kan 6 inch, jadi pakai bannya bisa 190 atau 200. Nah ini maksimum cuma pakai 180. Udah dapat bannya Rosso Corsa 2. Kalau yang untuk road biasanya mereka pakai cuma Rosso, sekarang tuh Rosso 4 gitu. Nah udah pakai ban Pirelli. Nah kalau kita ngelihat secara desain di fairing, ini tuh pakai namanya double fairing. Jadi kalau sekilas dilihat dari sini nggak kelihatan. Jadi ini ada fairing merahnya, ini sebenarnya tuh ada fairing hitam di dalam. Ini ada fairing lagi. Jadi ini fairing, ini double fairing. Jadi ini aerodinamis dari si Aprilia ini. Motor ini tuh nggak tinggi. Kalau untuk di compare ke let's say motor-motor Superbike yang 835 kayak R1M 830, ini motor cuma 815 mm, jadi gak terlalu tinggi ya. Kalau buat gua nih, kalau kalian mau lihat nih seat height-nya, ya gua sih nggak napak-napak banget sih. Ini karena pakai sendal, basicnya kaki gua tuh rada jingkek dikit lah gitu. Jadi kalau buat, kan gue tinggi 174, kalau kalian yang tingginya di bawah 170 harusnya masih aman, mungkin ya agak sedikit begini deh ya, tapi masih oke lah. Kalau 165an gitu sih masih fine. Joknya empuk banget nih. Jok belakangnya sedikit agak keras, tapi ini bisa lu ganti dengan single seat tuh. Nah kalau kalian ingat di RS V4 yang gue punya, itu kan lampu sennya ada di sini. Nah, tapi untuk yang RS 660 ini coba gue nyalain. Itu lampu sennya udah integrated dengan lampu depannya. Tuh, adanya di sini. Jadi udah nggak ada lagi si lampu sen. Kalau Aprilia yang RS V4 kan adanya di spion. Jadi ini udah nggak ada. Terus kemudian ini ada RDL, running daylight-nya bisa dipakai begini. Kalau lo nggak mau pakai dalam posisi pakai lampu utama, bisa dimatiin begini. Kalau nggak, jadi begini. Dan itu cukup terang dan bisa buat lawan lo lihat dari kaca spion gitu, dan atau dari depan, dan itu tidak bikin silau. Nah, yang paling menakjubkan dari si motor ini tuh adalah elektroniknya sendiri. Kita ngomong elektronik dulu sebelum kita ngomongin soal nanti kaki-kaki ya dan yang lain-lain. Dia udah ada IMU, Inertial Measurement Unit, jadi udah ada cornering ABS. Jadi kalau belok nikung-nikung gitu, jadi dia udah bisa ngebaca kalau misalkan lo slip. Kemudian ada cruise control, udah quick shift up and down. Terus ada electronic braking, kemudian ada track limit, kemudian ada speed limit, terus kemudian ada electronic braking, quick shift udah, terus apalagi tadi, kemudian wheelie control juga ada. Jadi ini udah lengkap semua deh, hampir sama kayak yang ada di RS V4, semua udah ada. Jadi benar-benar kepake semua, dan benar-benar nggak kayak motor super sport yang istilahnya lu kayak dikasih tanggung banget lah sama sama mereka fiturnya. Jadi ini benar-benar fiturnya tuh lengkap. Dia bisa connect ke Bluetooth handphone dan bisa terima telepon juga dari motornya. Kemudian bisa dengerin musik, tapi harus connect ke audio yang ada di Bluetooth ya, gitu. Jadi lo bisa baca apa namanya, bisa baca atau terima telepon lah sambil jalan. Tapi ya gua nggak pernah menyarankan untuk terima telepon di jalanan karena itu akan mengganggu dan bisa
mengganggu konsentrasi dan ke distract lah, bisa ya bahaya lah buat lu gitu. Nah, kalau kemudian kita turun ke sektor kaki-kaki, nah di kaki-kaki ini di depan itu ada Kayaba shocknya, memang bukan pakai Solihin gitu-gitu, enggak. Ini Kayaba 41 inch, tapi semuanya bisa di-adjust. Jadi bisa preloadnya bisa di-adjust, rebound sama dampingnya juga bisa di-adjust. Terus di belakang sama, cuma ketika lo beli ini, dia akan kasih aksesoris tambahan. Termasuk shock Öhlins untuk belakang, TTX. Well ini sebenarnya juga bisa di-adjust, rebound damping sama preloadnya. Tapi mereka juga kasih lo yang Öhlins, mungkin kalau lo lebih anaknya track oriented gitu. Terus mereka kasih lo knalpot homologasinya Acra, ini masih standar, ya knalpotnya cuma sampai sini. Tapi kalau yang Acranya nanti aku akan bikin video, kita coba motor ini dalam kondisi standar, plus nanti kita akan bikin video riding experience setelah knalpotnya nanti kita ganti. Jadi full system itu Acra Povik nanti kita ganti, sekalian Öhlinsnya ketika udah diganti juga, dan kita udah bikin adjustment lah untuk menyesuaikan enak apa enggaknya si motor ini. Nah, riding motornya juga ada riding mode gitu, ada race, ada road, kemudian ada 5 totalnya, ada customnya 2. Terus yang satunya lagi yang preset preset namanya gitu. Terus itu bisa lo pakai sesuai dengan kepentingan lo, mau lagi jalan di mana. Nanti gua akan liatin kalau di di speedonya akan kelihatan seperti apa cara pengaturan yang ada di dalam LCD-nya Aprilia. Nah, LCD-nya sendiri udah TFT, udah adjustable, adjustable, jadi untuk malam siang itu dia otomatis akan berubah. Nggak jauh beda sama yang di RSV4 gua. Kalau yang lain-lain sih sebenarnya standar. Nah, kalau lihat di bawah sini itu kalau yang ada mata kucing itu, yang ini nih, si mata kucing ini, itu biasanya motor-motor yang dijual untuk pasaran di Eropa dan Amerika. Nah, biasanya di Asia tuh jarang banget. Dan kebetulan karena ini motornya itu adalah CBU dari Itali, jadi dia dapat si mata kucingnya itu gitu. Nah, ini posisinya masih untuk boncengan, nggak diganti, belum diganti single seat. Masih ada dudukan bonceng di belakang untuk boncengers. Terus motor ini tuh beratnya sekitar 169 kilo, jadi nggak berat. Kondisi kering ya. Kalau udah diisi itu total jadi 183. Jadi termasuknya enteng, masih di bawah 200 kilo. Dan untuk ukuran motor super sport ini termasuk motor yang enteng. 183 kilo udah semua. Bensinnya itu tanknya ini sekitar 15 liter. Nah, sekarang gue mau kasih lo lihat speedometer di sini. Nah, kita buka ya. Nah, ini Aprilia wheelie controlnya masih disable, belum dinyalain karena motornya lagi nggak nyala. Ini kilometernya masih, odonya masih 3. Fuel, ini average fuelnya. Terus kemudian gue bisa kasih lihat untuk average speed. Oke, ini tripnya. Nah, di sini menu pilihannya untuk vehicle, ada mode. Di sini mode bisa kalian lihat nih, mode-nya. Tuh ada road, race, ya kan, yang kayak gue bilang tadi, mau pakai road apa race. And then kemudian ini untuk shift light, biar kan tahu mau di batas berapa untuk mulai harus ganti gigi. Terus kemudian ini quick shift. Ini untuk calibration-nya, ini emergency brake. Jadi ketika kalian harus ngelok banget ketika ngerem gitu, ini headlamp mode-nya bisa dipilih. Terus ini di display backlight-nya, mode-nya, ini pilihan dashboard-nya, bahasa, jam, segala macem. And then
ini untuk service maintenance. Nah, oke, gue bilang tadi ini masih mana namanya disable. Nah, di sini bisa kelihatan nanti kalau udah nyala motornya. Ini ada GPS, motornya ada GPS-nya, lu bisa lihat GPS. Ini riding mode-nya bisa untuk 1 atau 2 orang passengers. Ini connect ke handphone apa enggak. Terus kemudian ada status untuk baterai handphone lo. Terus kemudian ini ada yang menu chatnya. Tapi ya gue nggak saranin untuk terlalu banyak main di sini karena better kalau ada apa-apa ya berhenti dan nggak usah ngutak-ngatik motor di jalan atau sambil jalan, which akan sangat bahaya banget gitu. Apalagi ya, standar sih yang lain udah nggak banyak sebenarnya hal-hal yang signifikan kayak atau hal yang sophisticated kayak motor-motor yang cukup mahal gitu-gitu ya, atau motor-motor yang kelasnya limited karena dia nggak ada karbon. Ini nggak karbon, ini plastik basicnya, ini juga plastik biasa, nggak ada yang karbon. Remnya standar Brembo kiri kanan, masih pakai kabel koplingnya tapi enteng. Cuma ya ini cuma lo pakai untuk gigi 1 doang atau pas lo mau jalan doang, karena sisanya yang lain lo udah pakai quick shift up and down, jadi udah tinggal congkelin naik ke atas ke bawah. Nah, untuk reverse, kalau lo untuk balapan kan biasa kalau kita standar kan 1 bawah, sisanya kan lain atas. Kalau lo mau satunya yang bawah sisanya satunya atas sisanya yang lain bawah, dia harus beli optional tuh ada mechanical kitnya sedikit doang untuk dipasang di quick shift-nya di bawah sini gitu. Udah sih yang lain nggak ada yang aneh-aneh sih, semua oke. Posisi duduk nyaman, jumlah motornya juga nggak banyak. Kalau kalian lihat ini mesinnya kelihatan miring. Gua mungkin akan coba motor ini nanti di Mandalika, mudah-mudahan. Kemarin gue sempat ngobrol sama Aprilia, kemungkinan akan ada event di Mandalika dan kemungkinan gue akan coba ini motor untuk test track di Mandalika. Nah, dan kita bisa lihat senikmat apa pakai super sport di sirkuit baru di Mandalika. Jadi kita tunggu aja nanti pas ketika gue bikin vlog di Mandalika. Tapi sebelum gue bikin vlog di Mandalika, gue juga akan bikin review vlog jalanannya, riding experience di jalan, kemudian dalam kondisi standar, kemudian riding experience di jalan ketika motornya udah sedikit ada pemasangan aksesoris. Tapi gue selalu bilang bahwa ketika gue beli motor, biasanya gue nggak langsung ganti-ganti, biasanya gue langsung coba dulu. Kalau memang untuk pakai harian ya, gue coba dulu, gue nikmatin dulu, gue biar tahu dulu kondisi motornya dalam experience motornya dalam kondisi standar tuh kayak apa sih rasanya gitu ya. Terus kemudian setelah itu gue baru tahu, oh misalkan motornya kurang ini, kurang apa itu, nah dari situ baru gue lakuin adjustment gitu. Jadi nggak langsung begitu motor datang harus ganti knalpot, harus ganti shock segala macam atau ganti master rem, nggak selalu harus begitu. Jadi gue biasanya assessment dulu apa yang memang perlu diganti, karena ya kadang-kadang kita juga nggak perlu juga ganti motor dalam kondisi sebenarnya motornya ya biasa-biasanya nggak kenceng-kenceng banget, tapi lo harus punya rem yang sangat-sangat apa istilahnya, mungkin Brembo-nya pakai Brembo GP yang kayak gitu-gitu. Gue juga nggak harus, toh ini juga remnya juga udah Brembo kok di depan belakang dan udah mumpuni banget. Dan nanti kita cek ketika di jalan dan di sirkuit seperti apa sih performance motor ini. While ketika gue baca review dari teman-teman media atau vlogger-vlogger di luar negeri, baik itu di Amerika atau di Eropa, semua respons mereka positif gitu, dan nggak ada yang bilang bahwa oh lo harus ganti remnya terus harus ganti ini segala macam. Enggak sih. Jadi benar-benar coba dulu, nikmatin dulu, dan begitu lo tau memang levelnya udah sangat-sangat harus advance banget dan kita diganti ya baru ganti. Kecuali memang lo ganti Öhlins kayak gitu depan, atau misalnya ganti Brembo GP hanya untuk tampilan gitu, hanya untuk show off sih nggak ada masalah. Tapi kalau untuk kegunaan ya balik lagi gue bilang juga belum tentu harus urgent itu untuk diganti gitu. Nah,
Itu aja dari gua untuk review RS660 yang udah gua janjiin dari tahun lalu, dan semoga gue bisa segera pakai motor ini nanti ketika plat nomornya udah keluar. Kita bisa riding di jalan, kita bikin vlog riding experience, dan semoga bisa diberikan kesempatan untuk cobain ini nanti di sirkuit Mandalika. Oke guys, thank you banget udah support Feb78. Jangan lupa subscribe, comment, like, dan kasih masukan apa aja yang harus diperbaiki dan harus ditambah di channel Feb78 untuk menjadi lebih baik ke depannya. Dan thank you banget untuk support kalian selama ini. Stay safe selalu, hati-hati lagi musim pandemi begini. Jaga kesehatan semua ya. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Sampai ketemu. Ciao, ciao.